Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Bapak Ibu pengampu mata kuliah Perlindungan dan Kesehatan Hutan. Kenalkan, kami dari kelompok 1A yang beranggotakan saya, Rizky Dewi Dianti, dengan NIM 245347739 KT 10655. Saya Felix Krisnamada dengan NIM 24534281 KT 10634. Saya Nasrina Hernisa dengan NIM 24543662 KT 10847. Saya Tiara Ayubowo dengan NIM 2453591 KT 10680. Saya Najwa Mutiara dengan NIM 245444629 KT 10885. Saya Rajonela Elfatan dengan NIM 24542109 KT 10794. Saya Sofia Alim Kumalasari dengan NIM 24539558 KT 10750. Saya Saskia Martia Herunisa dengan NIM 24535552 KT 10672. Saya Salsabila Putri Cayaning Tias dengan NIM 245394431 KT 10744. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil infografis kami mengenai ragam gangguan abiotik antropogenik terhadap berbagai ekosistem hutan. Nah, infografis kami berjudul Hutan dan Masyarakat, Keteraturan Sosial dalam Pengelolaan Hutan di Sidrap. Oke, baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang poin selanjutnya. Pandangan masyarakat terhadap hutan telah berubah setelah nilai ekonomi sumber daya hutan yang meningkat, sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan izin dan hak kelola lahan. Hal tersebut secara umum memang sebuah kewajaran, mengingat hadirnya hutan untuk dimanfaatkan dan dikelola sesuai peruntukannya. Namun, dengan catatan mengedepankan asas kelestarian sehingga keberlanjutan ekosistemnya dapat dirasakan oleh generasi berikutnya. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada gambaran umum Kecamatan Pitu Riase. Jadi Kecamatan Pitu Riase itu terletak di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kecamatan Pitu Riase sebesar 844,77 km persegi yang merupakan salah satu kecamatan terluas di Kabupaten Sidrap. Lalu wilayah tanah berbukit dan pegunungan merupakan karakteristik topografi wilayah Kecamatan Pitu Riase, sehingga hal ini menggambarkan bahwa suplai air yang mengalir di Sungai Bila didominasi dari wilayah ini yang mengalir ke Danau Tempe di Kabupaten Wajo, sehingga ekosistem Danau Tempe sangat dipengaruhi oleh kondisi geografi dan topografi Kecamatan Pitu Riase. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai interaksi ciri pepohonan-pepohonan yang tumbuh lebat dan tinggi menjadi buruan manusia, mengingat nilai ekonomika yang dimilikinya. Kemudian, hutan menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia seperti pangan, sandang, dan papan. Selanjutnya oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan dari rekan saya tadi. Jadi masyarakat yang hidup di sekitar hutan itu umumnya memiliki hukum adat atau norma yang harus dipatuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka masih sangat menghargai dan menjaga hutan karena dianggap sebagai penunjang kehidupan mereka dari segi adat dan ekologi. Namun juga terdapat masyarakat modern yang mendiami kawasan sekitar hutan, sehingga mereka kerap kali tidak mengindahkan aturan adat dan hanya mengeksploitasi hutan, sehingga hal tersebut menjadi faktor penyebab rusaknya hutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Adapun dampaknya, yang pertama yaitu berkurangnya spesies flora dan fauna, yang kedua ancaman kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat, yang ketiga hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga air dan pencegah banjir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pencegahan permasalahan ini. Pelestarian hutan adalah kewajiban untuk keberlangsungan hidup manusia dan perlu dilakukan secara berkelanjutan tanpa eksploitasi berlebihan. Untuk mencapai prinsip tersebut, pemerintah perlu memberikan efek jerak kepada perusak hutan, serta mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pelestarian hutan. Evaluasi pengelolaan hutan oleh kelompok tani atau perusahaan juga penting untuk memastikan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian yang dapat dilakukan. Jadi, hutan itu diatur dalam hukum formal dan informal untuk memastikan tata kelola dan keberlanjutannya. Akan tetapi, pelanggaran konsep ideal hutan formal sering terjadi, yang menyebabkan kerusakan. Pengendalian dilakukan dengan memperbaiki regulasi, yaitu mempertegas sanksi atas pelanggaran demi pelestarian hutan. Lalu di sini saya akan membacakan tentang kontribusi masing-masing dari anggota kelompok. Dan yang pertama dari Sca, itu merangkum materi abstrak dari jurnal. Yang kedua ada Feli, untuk mengedit infografis. Yang ketiga ada Naswa, merangkum materi pencegahan. Tiara, mengedit infografis. Najwa, merangkum materi dampak. Rajwa, merangkum materi pengendalian. Sofia, merangkum materi interaksi. Saskia, mengedit infografis, dan saya sendiri, Salsabila, merecord video Zoom dan nanti editing. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1A mengenai infografis dari ragam gangguan abiotik antropogenik terhadap berbagai ekosistem hutan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kami sengaja maupun tidak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.